Halo semua, bertemu lagi dengan Momon. Kali ini Momon akan menyuguhkan sebuah rangkuman film yang berjudul Seven's Wood. Film ini menceritakan tentang 7 orang jagoan pedang yang membela warga sebuah desa dari serangan para pemburu hadiah. Dengan para lelakonnya, mereka inilah. Sebelum dilanjut, tolong bantu subscribe, like, dan komen supaya akun Momon bisa cepat lebih berkembang. Alkisah pada zaman dulu di negeri Tiongkok, kaisar memberikan maklumat, barang siapa berlatih dan memiliki ilmu bela diri harus dihukum. Kaisar juga memberikan hadiah sebanyak 300 keping emas bagi barang siapa saja yang bisa membunuh para pelanggar hukum tersebut. Demi hadiah, sebuah organisasi jahat yang dipimpin seorang mantan algojo bernama Firewind melakukan perburuan. Dan inilah geng jahat Firewind. Dengan dipimpin seorang perempuan yang akan kita beri nama Tomboy, mereka melakukan pembantaian massal. Namun, saat mereka sedang beraksi, muncul seorang yang mencuri plakat yang mereka pasang pada setiap mayat. Geng Firewind yang mengetahui hal tersebut segera mengejar dan si pencuri mampu melawan dan melarikan diri. Beralih ke suatu tempat, tokoh kita yaitu Yua sedang berjalan-jalan sendiri dengan menunggangi seekor keledai. Tapi tiba-tiba Yua dihadang seseorang. Dia adalah Dagger yang sedang melakukan pengejaran. Yua ditanya apakah Yua melihat seorang terluka. Yua segera akan berlari, namun Dagger tak membiarkan dengan melemparkan sebuah rantai besi. Namun kemudian dari dalam air muncul si pencuri yang rupanya adalah Pu yang langsung menghantam Dagger. Yua meminta Pu segera pergi, sementara dia sendiri langsung menyerang Dagger. Namun sayang, Yua tak berkutik melawan Dagger. Beruntung walaupun terluka, Pu datang membantu dan bisa membunuh Dagger. Dagger pun tewas, sementara Pu sepertinya sangat kelelahan. Dan inilah desa Yua. Sepertinya terjadi sesuatu, penduduk mendatangi rumah kepala desa. Rupanya Yua membawa Pu ke desanya dan saat ini dalam pertolongan. Meskipun terluka, Pu memperingatkan warga supaya segera pergi karena adanya maklumat kaisar dan para pemburu hadiah. Pang, anak kepala desa, menemukan sebuah plakat warga desa. Ayah seorang anak bernama Hua. Ada keraguan tentang apa yang disampaikan Pu, apalagi muncul seorang pemuda yang datang lalu mengamuk. Pemuda itu mengamuk, ingin menghabisi Pu dan mengatakan bahwa Pu adalah seorang algojo dari dinasti sebelumnya yang pernah menyiksanya. Dia lalu membuka baju, memperlihatkan bekas luka yang ada di punggungnya. Atas pengakuan si pemuda, Pu mengakuinya, tetapi saat ini dia mengatakan bahwa ia ingin menebus kesalahannya tersebut. Dan akhirnya kepala desa membuat buah keputusan untuk memastikan kebenaran ucapan Pu diamankan terlebih dahulu untuk diinterogasi pada malamnya. Yua sepertinya tidak tega melihat Pu yang telah menolongnya diperlakukan begitu. Yua menemui Pang dan meminta bantuan melepaskan Pu. Awalnya Pang menolak, kemudian Yua meminta bantuan Han. Meski awalnya sama-sama menolak, akhirnya semuanya luluh dan membuat rencana menyelamatkan Pu dengan membawa kabur Pu menggunakan kereta kuda. Dalam perjalanan, Pu selalu menyebut maklumat kaisar, dan kemudian dia meminta Han dan Yua membawanya ke suatu tempat yang bernama Gunung Surga. Di sebuah tempat, terlihat orang-orang menaiki tangga dan terlihat juga si Tomboy ada di situ. Rupanya mereka sedang menghadap pimpinan organisasi jahat, yaitu si Firewind. Firewind memeriksa gigi beberapa gadis dan memilih salah seorang gadis tercantik yang kemudian ia bawa ke kamar pribadinya. Kamar, Firewind membuka baju belakang si gadis, kemudian menciuminya. Sementara ya si gadis tidak peduli dengan apa yang dilakukan Firewind pada tubuhnya. Dia malah asik makan, sepertinya gadis ini kelaparan sekali. Namun kemudian, seorang anak buah Firewind memanggil untuk melapor. Merasa terganggu, Firewind membunuh si pelapor dan memperingatkan yang lain supaya tidak mengganggunya. Beralih ke Yua dan Han yang membawa Pu, karena hari menjelang malam mereka berhenti di sebuah gubuk. Ada beberapa orang asing di situ. Yua sempat bertanya letak Gunung Surga, namun orang-orang itu sepertinya tidak mengerti bahasa Yua. Akhirnya Yua dan Han tidur, namun menjelang malam larut, sesuatu terjadi. Tiba-tiba longsoran es datang akibat sebuah batu yang mungkin itu adalah sebuah meteor jatuh di sekitaran tempat itu dan menimpa gubuk. Yang terjadi kemudian, tiba-tiba mereka sudah berada di suatu tempat dengan berselimut pakaian tebal. Lihat juga api unggun dan beberapa orang asing.
Dan rupanya orang asing itu adalah Master Shadow yang merupakan guru Pu, juga ada Chong dan Shin. Sepertinya mereka telah menyelamatkan Yua, Han, dan Pu. Shadow sudah mengetahui apa yang terjadi karena Pu telah melaporkannya. Selanjutnya Master meminta Chong membantu. Chong sepertinya enggan menolong walaupun Yua memohon-mohon untuk menyelamatkan warga desa. Sepertinya Yua dan Han kecewa, mereka pergi dari tempat itu. Sementara Master Shadow rupanya tidak tega warga desa binasa. Dia telah berkumpul dengan semua muridnya dan memerintahkan untuk membangunkan Chu dari pertapaan. Rupanya si Master mengawasi Yua dan Han. Dia juga sudah menyiapkan sebuah kejutan dengan meminta Han mencabut sebuah pedang pada saat dia berada di sebuah tempat. Kemudian Master Shadow juga memberikan hadiah sebuah pedang kepada Yua, sementara Chong membangunkan Chu dari pertapaan di sebuah gua di tepi gunung. Terakhir, Pu juga mendapatkan hadiah sebuah pedang sakti. Dan inilah Seven Sword, 7 orang yang memiliki pedang sakti. Mereka sudah mendapatkan perintah dan mandat dari sang guru, yaitu Master Shadow, untuk menyelamatkan warga desa Yua. Dan saat ini mereka menunggangi kuda, mereka berangkat menuju desa Yua. Kita beralih ke desa Yua. Pang telah diketahui ikut andil dalam melepaskan Pu. Saat ini dia sedang dihadapkan pada pengadilan desa dan akan diberikan sanksi. Namun tiba-tiba seorang warga melapor bahwa geng Master Shadow telah mendekati desa. Kepala desa segera memberikan instruksi dengan memerintahkan warga menyiapkan senjata untuk melawan. Sementara Pang diperintahkan menjaga dan membawa anak-anak. Pang membawa anak-anak memasuki gudang bahan makanan, memerintahkan anak-anak masing-masing membawa bibit tanaman. Di luar gudang, kepala desa sedang bertarung melawan seorang anak buah Firewind. Sementara Pang berusaha membawa anak-anak kabur. Tapi sepertinya gudang telah terkepung. Akhirnya Pang membawa anak-anak bersembunyi, sementara warga desa berjibaku melawan geng Firewind. Dan sepertinya warga desa kalah. Kepala desa lalu memasuki gudang dan bersimpuh meratapi kejadian itu. Lalu dia terkaget saat tiba-tiba Pang mendatanginya. Sementara di luar geng Firewind mendatangi gudang. Geng Firewind sudah masuk dan mengepung kepala desa dan Pang. Mereka berniat membunuhnya. Namun tiba-tiba pertolongan datang. Shin muncul dari pintu utama gudang, lalu dia menyerang kawanan geng Firewind, menghabisi mereka tanpa ampun. Pedang Shin membabat habis para musuh yang menyerangnya, lalu muncul kemudian Chong dan yang lainnya datang membantu. Komandan geng Firewind segera mengerahkan anak buahnya untuk menyerang, namun tetap saja mereka tidak berdaya di hadapan para jagoan pedang ini. Akhirnya sang komandan harus berhadapan dengan Han. Jadi pertarungan sedikit alot melawan Han, sementara Yua berusaha membantu. Tetapi sepertinya Yua kesulitan dalam menggunakan pedangnya. Komandan geng Firewind sangat kesulitan menghadapi para jagoan ini, lalu ia menyerang Pang dengan mengunci leher Pang menggunakan senjata berupa gelang besi. Namun satu sabetan pedang pun mampu memutus gelang besi tersebut. Dan dengan beberapa gerakan, si komandan takluk dan tak berdaya menghadapi Pu. Pu melepaskan si komandan dan menyampaikan sebuah pesan bahwa Pu menunggu Firewind untuk datang. Akhirnya geng Firewind kalah. Han segera mendatangi Pang dan mengatakan bahwa ia telah membawa 7 pedang. Pang yang memperhatikan Chu malah didatangi Chu, yang kemudian dia diberikan air bekas cucian darah para musuh dan meminta Chu meminumnya supaya tidak ada rasa takut terhadap para musuh-musuhnya. Para pendekar ini ikut bersukacita karena warga desa telah selamat. Kemudian kepala desa dengan beberapa warga datang menghampiri. Dengan bersimpuh mereka mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan. Beralih ke komandan Firewind, saat ini dia sudah berada di hadapan Firewind dengan tubuh terluka. Lalu dia melaporkan bahwa Pu telah kembali dan membawa pendekar lainnya. Ia juga melaporkan bahwa kemampuan satu orang pendekar berbanding dengan 20 orang. Lalu Firewind memerintahkan si tomboy yang nama aslinya Kualo untuk mengumpulkan pasukan sebanyak 200 orang. Tetapi tiba-tiba salah satu anak buahnya melaporkan bahwa Pu telah di luar. Firewind pun mendatangi Pu dan rupanya Pu tidak sendiri, Yua dan Han ikut serta. Firewind lalu memberikan ancaman bahwa pendekar 7 pedang akan segera musnah dan sebuah sabetan pedang diarahkan kepada Yua. Namun Yua berhasil menghindar, sementara Firewind kembali ke dalam istananya. Sementara Chong, Shin, Chu, dan Mulang rupanya telah masuk ke istana Firewind. Mereka lalu mengacau dengan meracuni kuda-kuda Firewind. Dan inilah si tomboy, dia harus bertarung melawan Chu. Tapi kemampuan si tomboy kalah jauh dari Chu. Tomboy kabur dengan luka di perutnya. Di lain tempat, para pendekar 7 pedang lainnya bertempur dengan keahlian dan senjata masing-masing.
Mereka tak gentar meskipun pasukan Firewin datang silih berganti seolah tidak ada habisnya. Beralih ke si Tomboy, dia kabur memasuki istana Firewin. Dia memasuki ruangan si gadis. Rupanya Chu mengikuti si Tomboy. Sepertinya si Tomboy akan menjadikan si gadis sebagai tameng untuk menyelamatkan diri. Tapi kemampuan Chu sangat hebat. Dengan sebuah sabatan yang sangat cepat, si Tomboy tewas dengan luka sayatan pedang di leher. Chu sepertinya tidak tega melihat si gadis yang dirantai. Dia melepaskan rantai yang mengikat si gadis, lalu membawa si gadis dengan cara dipikul. Istana Firewin berkobar. Sepertinya Firewin sangat terpukul, apalagi saat dia memasuki kamarnya, si gadis yang dia sebut Green Viral sudah raib. Ia sepertinya sangat marah, lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk mengambil kuda dan mengejar para pendekar tujuh pedang. Namun sayang, pasukannya melaporkan bahwa kuda-kudanya telah diracun. Para pendekar tujuh pedang telah kembali ke desa. Han sepertinya sangat rindu kepada Pang. Di sebuah tempat dia sedang menganu-anu Pang. Yua yang datang ke situ segera pergi. Dan saat Han begitu panas panasnya, tiba-tiba Pang membuat sebuah pengakuan bahwa ia tidak bisa menyintai dua orang lelaki dan mengatakan bahwa Han tidak sebanding dengannya. Han berhenti menganu-anu. Dia termenung dan sepertinya dia sangat kecewa. Adapun para pendekar lainnya berkumpul dan bergabung dengan warga desa, juga mengawasi siapa tahu musuh datang menyerang. Pu didatangi kepala desa dan membawa minuman anggur, sementara Yua sedang sendirian. Dia asik meniup seruling seolah sedang dalam kekecewaan. Kemudian ia dihampiri Chong, lalu Chong menarik pedang Yua dan mengajarnya berlatih pedang. Chong meminta Yua agar membuka pikiran supaya bisa segera menguasai pedang miliknya. Chu membawa Green Viral ke kamarnya. Chu memperlihatkan sebuah tanda di pundaknya dan mengatakan bahwa keluarganya berasal dari sebuah tempat seberang sungai bernama Yalu. Rupanya ia melihat bahwa Green Viral memiliki tanda yang sama, yaitu sebuah cap bahwa mereka adalah Buddha, dan meminta Green Viral supaya tidak menjadikan tanda itu sebagai sebuah beban. Waktu berlalu, Firewin mendatangi desa bersama dengan pasukannya. Namun saat ia memasuki sebuah tempat, ia terkaget. Dia mendapati tulisan yang berbunyi, "Akhirnya kamu datang." Dan desa itu telah kosong, tidak ada satupun warga desa yang tersisa. Rupanya warga desa telah dibawa pergi mengungsi. Dengan membawa perbekalan masing-masing, mereka berbondong-bondong mengikuti para pendekar tujuh pedang. Namun, dalam perjalanan, Chong mendapati bahwa seseorang telah sengaja meninggalkan jejak. Mereka menyimpulkan bahwa ada seorang yang menjadi pengkhianat agar tujuan mereka diketahui oleh Firewin. Di suatu tempat, warga desa beristirahat. Mereka masak dan makan sesuai dengan perbekalan masing-masing. Sementara Green Viral duduk di batu pinggir sungai. Namun tiba-tiba semuanya diminta keluar dari sungai karena ada salah satu warga seperti keracunan. Saling tuduh pun terjadi dan mengarah kepada Green Viral. Beruntung kepala desa menenangkan bahwa mungkin airnya terkontaminasi secara alami. Sementara Green Viral dibawa Chu, dia dibawa ke sebuah gunung. Chu menunjukkan sebuah tempat di balik gunung adalah tempat asal mereka. Beralih ke Firewin, rupanya ia tidak diam. Dia mengejar sesuai petunjuk jejak yang ia dapati, memerintahkan anak buahnya dan bertekad menghabisi 7 pendekar pedang. Pendekar pedang sendiri sedang berdiskusi atas temuan bahwa adanya pengkhianat. Akhirnya mereka memutuskan mengganti rute perjalanan, dan mereka melepaskan kuda-kuda mereka sebagai pengalih jejak dari pengejaran. Firewin sepertinya tidak kehabisan akal dalam menghadapi 7 pendekar pedang. Dia melakukan pertemuan dengan seorang petinggi kekaisaran. Saat ini mereka sedang dalam pertemuan. Firewin menyerahkan sebuah pedang kuno, tapi ia juga meminta dibantu dengan meriam yang dibawa petinggi tersebut. Kembali lagi ke para pendekar dan warga desa. Saat ini mereka menemukan sebuah tempat beristirahat berupa gua. Pu meminta kepala desa supaya menjaga pintu masuk dan keluar gua, karena ia sangat ingin menemukan si pengkhianat itu. Sementara Chong rupanya jatuh cinta kepada Yua. Dia meminta izin untuk bersama Yua. Lalu Chong bercerita bahwa ayahnya adalah wakil perkumpulan surga dan dunia yang diketuai oleh kepala desa. Suatu ketika, perkumpulan mencurigai adanya pengkhianatan dalam perkumpulan, dan mereka mencurigai ayah Chong. Dan dengan tanpa alasan yang jelas, kepala desa sebagai ketua perkumpulan membunuh ayah Chong. Mungkin itulah mengapa sebelumnya Chong tidak mau membantu warga desa. Kita beralih ke Chu. Chu rupanya jatuh cinta kepada Green Viral. Dia sepertinya tidak tahan melihat kemelekan Green Viral. Chu akan menganu-anu Green Viral. Awalnya Green Viral memberontak, tapi lama-kelamaan mungkin sehingga akhirnya ia pasrah dan menyambut keganasan Chu.
Selesai beranu-anu, Green Viral membuat sebuah pengakuan bahwa ia mengetahui rahasia Firewind, dan tanpa memberitahu yang lain, mereka pun berangkat. Diceritakan mereka telah sampai ke tempat Firewind dan memasuki istananya. Green Viral menunjukkan dan membawa Chu ke sebuah tempat yang rupanya tempat itu adalah gudang perhiasan berharga milik Firewind. Chu pun beraksi. Namun sayang, saat Chu menaiki sebuah patung, tiba-tiba ledakan terjadi. Rupanya Firewind menembakkan meriamnya. Keping emas berjatuhan, muncullah Firewind yang telah menahan Green Viral. Chu melempar pedangnya untuk memotong tali yang merangkap Green Viral. Sayang, pedang itu kemudian diambil oleh Firewind. Firewind segera akan menyerang Chu, tetapi Green Viral mencoba menyelamatkan. Dia pun terluka. Firewind kemudian menaikkan Green Viral yang terluka ke atas kuda dan melepasnya. Green Viral yang terluka mengarahkan kudanya ke tempat para warga bersembunyi, dan saat ini sudah sampai di lokasi. Kemudian dia ditolong. Green Viral lalu meminta para pendekar segera menolong Chu di istana Firewind. Karena tidak ada pilihan, akhirnya para pendekar itu bertekad mendatangi Firewind untuk menyelamatkan Chu. Hari telah berganti malam. Kepala desa mencoba mencari tahu siapa sebenarnya si pengkhianat. Memerintahkan Pang menjaga anak-anak, dia mencoba mengintip. Dan akhirnya dia mendapati seseorang yang rupanya si pemuda yang pernah mengamuk sewaktu Chu dibawa Yua ke desa. Pemuda itu pun mengaku dan mengatakan bahwa tempat mereka itu saat ini telah dikepung Firewind. Lalu ia menyerang dan menghabisi kepala desa, membunuh setiap orang yang ia temui, tetapi suatu kesempatan dia lengah. Pang berhasil membunuhnya. Para pendekar pedang yang dipimpin oleh Pu telah sampai di istana Firewind. Mereka telah berhadapan dengan Firewind. Kemudian mereka disuguhkan dengan Chu yang diikat kaki dan tangannya ke 4 ekor kuda yang kemudian beberapa kali menariknya. Firewind meminta Pu dan lainnya menyerahkan pedang mereka. Karena khawatir dengan Chu, akhirnya mereka pun menyerahkan pedangnya masing-masing. Saat akan mengambil pedang Yua, kesalahan dilakukan anak buah Firewind yang dimanfaatkan para pendekar dengan mengambil kembali pedangnya masing-masing. Shin secepat kilat memutus rantai yang menarik Chu. Sementara yang lainnya menyerang pasukan Firewind. Terjadi pertempuran sengit. Chu tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia melepaskan rantai ikatannya. Yua saat ini sudah bisa bertarung, sementara Chu yang belum bisa melepaskan rantai ikatannya menjadikan rantai itu menjadi senjata, menyerang anak buah Firewind dan menghabisi mereka. Kemampuan bela diri para pendekar pedang ini sangat hebat. Anak buah Firewind berjatuhan tak bernyawa. Firewind sangat marah. Kemudian akhirnya dia berhadapan dengan Chong. Keduanya bertarung sengit. Dengan menggunakan pedang Chu, Firewind mampu melawan Chong. Benturan kedua pedang sangat kencang bunyinya, saling tebas, saling sabat, pertarungan sangat seimbang. Dua pedang memiliki kesaktian yang sama. Tidak ada penghalang yang melintang. Sabatan pedang keduanya mampu memotong apa saja, menghancurkan besi, kayu, dan lainnya. Saat ini belum ada yang kalah, keduanya terus saling serang. Keahlian bela diri dan pedang mereka sepertinya masih seimbang. Kemudian Chu datang membantu. Chong segera menebas dewan besi yang mengikat Chu. Chong lalu memberikan pedangnya kepada Chu. Dan terjadilah pertarungan antara Firewind dan Chu. Keduanya saling serang dengan kemampuan tinggi bela diri mereka. Mereka saling kejar, saling beradu pedang sakti. Pada suatu kesempatan, Chu mampu merebut pedangnya kembali dan sebuah tusukan merusakan ke dada Firewind. Dan akhirnya Firewind pun tewas di tangan Chu. Demikian akhir kisah rangkuman film Seven Sword. Han dan Yua tidak kembali ke desanya. Mereka ikut berkelana dengan para pendekar lainnya. Terima kasih Anda sudah menonton. Mudah-mudahan tontonan ini bisa menghibur Anda sekalian.